Pokoknya biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah, Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya Allah, Sobat Budaya masih berewang Cek Pilih kembali. Tentunya di rangkaian Sriwijaya Siang untuk edisi hari ini. Dan seperti janji Cek Pilih di awal tadi, di jam 11 siangnya kita bakal ada obrolan UMKM edisi lokal kita yang bakal mengundang salah satu penggiat UMKM yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita di studio RRI Perempat Palembang, owner dari Tahu Bakso Palembang Al Razak. Nah, sudah ada Mbak Nirmala. Halo, selamat siang Mbak Nirmala. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat siang, wih merdu suaranya ya. Apa kabarnya Mbak Nirmala? Alhamdulillah baik. Panggilannya Mbak Mala Mbak Mala. atau Mbak Nir? Mbak Mala, cuman kalau teman-teman sih taunya Sandra namanya. Oh, Sandra. Tidak sih namanya Nirmala, Oh, cuma Nirmala. nama anak Sandra sering dipanggil Sandra. Nah, bingung jadi sama nona. Oh, tapi memang orang-orang terdekat Sandra manggilnya ya. Oke, jadi kalau misalkan kita ingat Nirmala nih, jadi ingat film zaman dulu. Yang apa? Dari Peri. cerita dari negeri dongeng. Iya, betul. Sama Oki Nirmala ya. Oke, baik. Dan Sobat Budaya, Mbak Nirmala ini merupakan owner Tahu Bakso Palembang Al Razak. Dan hari ini kita membahas tentang bangga dan cinta karya Indonesia dengan kreasi unik tahu bakso dari cemilan tradisional ke snack kekinian. Wih, luar biasa ya. Tentunya kita bakal berbincang dengan Mbak Nirmala selama 60 menit ke depan. Kita bakal mengupas tuntas tentang usaha dari beliau ini yang saat ini sedang menggiati UMKM sebagai apa namanya usahanya ya, usaha yang digeluti saat ini. Dan untuk Mbak Nirmala mungkin kita langsung tanya dulu kali ya. Untuk tahu bakso Palembang Al Razak ini, kita pengen tahu namanya dulu. Kenapa bisa dinamain tahu bakso Palembang Al Razak? Jadi kalau namanya itu Tahu Bakso Palembang Al Razak. Oke. Jadi Al Razak itu sebenarnya ngambil dari nama suami. Mm-mm. Terus identitas juga tahu baksonya yang jualan wong Islam kayak itu. Oke. Terus kalau Palembangnya karena dari Palembang. Ke Palembang. Oke, jadi tahu bakso Palembang Al Razak. Jadi ini memang sebuah nama dengan filosofi yang sudah dijelaskan tadi dan juga identitas dari Kota Palembang sendiri. Betul. Oke, baik. Nah, kalau dari tahu bakso Palembang Al Razak ini, Mbak Mala berdirinya dari kapan kalau boleh tahu? Berdirinya dari tahun 2016. 2016. 6 Februari 2016. 6 Februari. Itu sudah terbentuk namanya atau baru tahu bakso aja? Kalau dulu awalnya Tahu Bakso Palembang baik. Oh, tahu bakso Palembang. Oke. Tapi pas seiring berjalan waktu tambah baik Tahu Bakso Palembang Al Razak, satu identitas Islam Al Razak, kedua nama suami juga Ivan Razak. Terus tuh Razak juga artinya kan maha pemberi. Maha pemberi. Biar banyak rezekinya Oke, juga cik itu. berkah ya. Dan juga berkah dengan nama yang diambil tadi. Oke, baik. Ini tahu bakso Palembang ini Razak tentunya dipasarkan melalui media online atau ada offline juga? Online aja. Online aja. Dari Instagram. Instagram. Dan saat ini alhamdulillah ya perkembangannya ya. Saya lihat juga stalking Beguyur. Instagramnya. Wih, udah banyak nih orderannya ya ternyata. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dari 2016 sampai saat ini berarti udah masuk tahun ke-10 ya, Iya, hampir ya. 10, hampir 10. Hampir satu dekade kalau misalkan apa namanya berkarya dalam satu lagu ya. Oke, ini pasti banyak sekali fase demi fase yang dialami oleh Mbak Mala. Tapi kalau pilih pengen tahu sedikit, mungkin Sobat Budaya juga, Mbak Mala memang basicnya dari orang kuliner atau hobi masak aja atau gimana?
Jadi dulu kalau Backgroundnya. backgroundnya itu tamat SMA itu D1 di Jogja dulu. Jogja. Saya ngambil sekolah pramugari. Oh, pramugari. Oh, Jadi pantesan saya tinggi. jadi saya 4 tahun di pramugari Lion. Mm-mm. Terus menikah, tapi emang dari SMA-nya tuh emang hobi masak. Oh, memang gemar memasak. Pengennya masuk SMKK, tapi biayanya dulu kalau masuk SMKK tuh tata boga katanya mahal besar. Jadi ngambil sekolah negeri. Emang hobi masak, pengennya cita-citanya dulu punya rumah makan Padang. Akhirnya jualanlah masak. Emang basicnya suka masak. Oh, suka masak masak. yang masak ya, Iya. bukan yang baking itu bukan. Bukan. Oke, memang suka berkreasi di dapur ya. Hobi masak. Kalau masak hobi banget. Tapi masaknya memang masak khusus lauk pauk gitu. Oke. Basicnya, sukanya, Sukanya ya. hobinya. Masih inget pertama kali bisa masak apa? Masak sambal telur. Oh, sambal telur. Ah, itu kan lumayan rumit juga sebenarnya. Kalau telurnya oke, sambalnya kan yang lumayan ribet kan bumbu-bumbunya. Dulu pernah waktu SMA itu lomba masak, kreasi masak. Jadi kreasi masaknya aku masak agar-agar dicampur mie bihun. Agar-agar dicampur mie bihun. Puding bihun di dalamnya itu. Oke. Terus Terus menang. dapat Oh, piagam sih iya, mantap. per SMA itu. Jadi disuruh masak kreasi, jadi aku masak agar-agar isinya itu mie bihun. Mie bihun. Oke. Itu lain daripada yang lain kah kira-kira Iyalah, produknya? tapi rasanya masih oke lah. Rasanya masih oke ya. Pakai mie bihun itu. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir agak aneh juga sebenarnya. Tapi itulah keunikan dari memasak tadi. Ada panjang-panjangnya ceminya itu kan. Iya. Kan tidak pernah itu orang buat apa agar-agar apa puding cek itu kan. SMA itu zaman SMA itu loh. Sepertinya kalau mau dinaikkan lagi untuk saat ini oke sih. Karena tahu sendiri anak-anak Gen Z ini memang suka sekali dengan hal-hal yang aneh gitu kan. Yang belum pernah mereka temui atau mungkin yang hal-hal yang jarang mereka lihat. Yang anti mainstream kayak gitu ya. Oke, jadi memang Mbak Mala basicnya senang memasak berarti ya. Masakan pertama kali sambal telur. Dan alhasil saat ini mempunyai usaha di bidang kuliner. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berarti ini salah satu impian yang bisa dibilang udah tercapai juga nih dari Mbak Iya. Mala. Atau mungkin punya impian yang lain kah? Goal-goal lain pengen apa gitu. Atau mungkin masih dalam yang tadi pengen punya rumah makan. Kalau sekarang pengennya punya kafe atau punya tempat makan jualannya seblak. Oh iya. Itu pengen banget jualan seblak. Cuman sekarang sadar karena sudah punya anak 2, anaknya masih kecil-kecil, bagi waktu aja susah. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu kalau anak-anak udah besar, modalnya sudah banyak, sudah cukup, Siapa tahu, pengennya ya, gitu. rencana ya. Oke, kalau misalkan sudah diniatkan, siapa tahu kan, memang nantinya bisa terjadi, terlaksana. amin. Apalagi kalau misalkan keluarga support, senang sekali rasanya ya. Oke, kita balik lagi ke tahu bakso Palembang Al Razak ini. Jadi ini dipasarkan di sosial media sekarang, Mbak ya. Iya. Bagaimana respon dari para pembeli? Banyakkah untuk saat ini? Lumayan. Alhamdulillah kalau sekarang itu yang jual tahu bakso banyak. Alhamdulillah seneng, pokoknya seneng. Dulu aku pertama sekali jual tahu bakso itu. Pertama sekali, sekarang lah banyak yang jualan juga. Alhamdulillah seneng cek itu. Nah kan berarti banyak juga yang seneng tahu bakso, karena tahu bakso itu kan makanan khas Semarang. Oke, jadi itu salah satu untuk kita mencintai bangsa Indonesia juga ya, karena kan tahu kan merupakan makanan tradisional dan bakso juga makanan khas Indonesia. Siapa yang nggak tahu bakso ya? Dipadu-padankan memang menjadi satu kesatuan yang betul-betul enak gitu. Apalagi kan pilih pribadi memang penggemar tahu nih. Jadi tahu tuh mau diapain aja aku pasti mau. Enak. Enak, mau disambel, mau dibikin apa, dibikin ini, pasti aku akan senang makan tahu. Nah, tapi ini kita melihat dari pasar yang sudah dipasarkan, kira-kira yang paling banyak nih yang meminati tahu bakso Al Razak ini untuk skala umurnya dari rate berapa, Mbak? Atau dewasa atau Gen Z atau gimana? Caknya suku galau. Seneng galau kan? Anak-anak bisa makan, terus tuh remaja suka nyemil, anak-anak sekolah juga kadang kan wong tuanya
belinya untuk snack anak sekolah. Iya, untuk bekal ya. Terus tuh wong tua juga suka, nenek-nenek juga suka untuk nyemil teh ya itu kan. Iya, iya, iya. Caknya suka galo. Ramah dimakan di saat kapan saja ya. Pagi, siang, sore, malam oke. Singonya gasak galo ya. Oke, tapi untuk semua umur oke berarti ya. Oke. Untuk saat ini. Nah, kalau untuk rate harga kali Mbak. Harganya dimulai dari berapa? Ini per paket atau per biji gitu jualnya? Per pieces boleh. Per pieces. Boleh galo. Oh, boleh galo. Jangan ribet-ribet. Boleh galo. Nak beli siko boleh. Masih dilayani. Nak beli banyak juga alhamdulillah. Tapi alangkahnya kalau beli siko ya ongkirnya. Kalau dulu awalnya itu jualnya 2.000 dulu siko. Oh, 2.000 siko. Pas 2.000 itu jualnya siko, caknya untungnya dari 500.000 itu modalnya cuma 28.000 untungnya. Jadi minim nian kan. Akhirnya terus tuh lah pakai sekarang lah kalau nak goreng kan. Jadi sekarang terus isiannya juga tebel nian. Harganya 3.500. 3.500 worth it lah ya. Tapi worth it lah itu. Dengan yang didapat juga. Untuk zaman sekarang juga. Untuk zaman sekarang juga. Biasanya sekarang kan wong tuh yang nak murah oke lah, ada wongnya nian ya. Nak murah, nak besar, nak banyak itu memang slogan nian yang kita baca kita hindari. Tapi kalau wong yang ngerti dengan kualitas, ngerti dengan bahan yang kita pakai, pasti dia akan nerimo. Apalagi dengan effort dari pedagangnya yang tidak main-main kan ngebuat itu kan. Dari ibaratnya dari tahun 2016 sampai 2025 ini kan bukan waktu yang sebentar. Iya, dari nol nian emang dulu. Untuk mengelola usaha ini. Itu masih single kah Mbak Malah kemarin atau sudah menikah juga? Baru-baru nikah. Oh, baru-baru nikah, pengantin Jadi baru ya. Jadi baru-baru nikah dulu masih saro-saro nian. Hamil 7 bulan dulu kan. Hamil 7 bulan terus tuh nak lahiran, duit tak kati. Aduh, pah cak mana dak apa nak lahiran ini laka pepet nian. Laka pepet nian tidak tahu lagi nak ngapoi lagi, nak jualan apa lagi. Akhirnya terus aku tuh ngidam tahu bakso kan dulu kan suka terbang tuh ke Semarang tuh kan emang sukanya beli tahu bakso sekolah juga di Jogja kan ngidam lah tahu bakso terus aku buat lah enak mah kata suami kita jualan ini aja cak mana mah oh ya sudah boleh juga oh itu ide dari suami kita jualan ini aja dak mah enak mah masakan mamanya oh sudah pak boleh juga iya tapi uang tuh tidak tahu tuh dulu jualan tuh masih sembunyi jualannya kamu dimarah gitu ya? Takut kena marah. Iya, jangan kecapeanian pasti. Lagi hamil 7 bulan itu kan, takut waktu marah, jadi masih sembunyi-sembunyi jualan itu kan, diam-diam jualan. Pas lah sebulan jualan itu, lado hasilnya baru lah ngomong mah, tolong dulu mah ke Palembang aku nih buat tahu bakso mah jualan. Akhirnya uang tua, ngapa jualan ini lah kepepet, nak lahiran, duitnya dak kati, nak beli baju bayi dak kati dulu tuh. Yalah kepepetnya sejarahnya berarti ya. Ingat nih zaman saro-saronya dulu kalau sekarang alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Emang dari nol nian dari suami jadi kurir, dari suami jadi ojek juga bantu jualan pagi-pagi tuh suami tuh ngadon bakso, aku naik becak itu kan. Zaman susah-susahnya nian. Sekarang alhamdulillah karyawannya sudah 4 uang yang bantu. Mantap, oke. Berproses tadi ya. Itulah pentingnya menghargai proses yang akan mengingatkan kita juga mengenai bisnis yang kita bangun dari awal. Jadi kita ibaratnya kalau misalkan ada trouble ataupun ada masalah, udah terlatih mentalnya. Karena memang kita bangkitnya dari nol. Bukan langsung serta-merta kita dikasih modal, terus kita langsung jalanin. Itu biasanya mentalnya belum kebentuk. Tapi kalau dari nol yakin pasti ya. Oke, baik. Nah, ini juga sudah dibawa nih sepertinya langsung ke studio RRI Pro 4 Palembang, tahu bakso Palembang Al Razak ya. Ini sepertinya ada perpaduannya ini. Itu saus atau apa? Bakso mercon tuh. Oh, bakso mercon. Bakso sapi disambel cak itu makanan anak-anak gadis itu. Tapi kalau yang ini biasanya anak-anak muda yang ordernya. Itu ada tingkat kepedesannya juga? Tidak juga. Berarti random ya. Oke, tapi tetap untuk best sellernya tahu bakso ini. Tahu bakso. Oke, nah Mbak Mala masih ingat momen-momen orderan terbanyak gitu kira-kira
pernah dicapai kapan itu dan berapa piece kalau boleh tahu? Banyak nih yang Banyak pernah sampai kewalahan gitu. Apalagi kalau lebaran itu Oh mungkin iya lebaran momennya weh. beton-ton cek itu Serius? Aku punya freezer yang besar itu 10 iko. Penuh kan lo orderan doang. Yang 4 yang isi duo ya, yang paling besar itu 10 iko itu Kak. 10 iko. Saking kebanyaknya uang Palembang nih. Kadang kan aku pikir, kebanyaknya uang nih berjajan nih tahu bakso. Nian Kak, banyak nian uang beli tahu tuh. Doyan itu Mbak memang. Itu tuh bukan karena mereka cuma pengen beli, karena doyan tadi hobi makan tahu bakso tuh apalagi sudah tahu ini kan tahu baik kalau misalkan tidak dipakai apa-apa sudah enak, apalagi tambah bakso itu Gurih ya gurih, rasanya. jadi perpaduan yang betul-betul menggugah selera tadi. Oke, jadi memang tidak salah pilih, akhirnya memilih tahu bakso sebagai usaha yang ditekuni saat ini. Oke, jadi momen-momen lebaran yang paling apa namanya puncak nih ya untuk orderan ini. Memuncak. Pernah tembus berapa piece? Kayaknya kalau 10.000 lebih deh. Lebih. Jadi itu tambahan lagi karyawan. Kalau lebaran ya bisa 7 bisa 9. Oh nambah ya. Kalau untuk hari-hari biasa 4 berarti. Terus aku kan jualannya juga ada jualan bakso juga Kak. Sekarang tuh bakso. Ada bakso kuah. Cuman Oke. frozen ya bentuknya. Oh frozen. Oke, Bentuknya jadi frozen. tinggal dimasak di rumah ya. Tinggal masak di rumah by wong cek itu. Lebih praktis sekarang, dan juga teknologi juga sudah membantu luar biasa sekali untuk mengapresiasi dan juga memasarkan produk yang kita jual saat ini. Pokoknya kita untuk membuka usaha saat ini jangan susah-susah ya. Banyak sekali akses untuk kita bisa menggapai konsumen kita tadi. Salah satunya Mbak Mala juga pasti sangat giat menggunakan teknologi ya. Iya betul. Jadi selain Instagram apalagi yang dipakai untuk media promosi? Sebenarnya ilmunya belum sampai ke situ juga Kak. Iya. Baru Instagram pula Instagram pula. Aku taunya buat video Konten-konten. buat aku dewe cek itu nah yang versi aku sendiri cek itu nah. Tapi kalau nak ngedit situ ilmunya belum sampai situ juga Belum aku. sampai, Terus aku bisanya foto yang menurut aku bagus itu terang cek itu kan. Posting. Cuman kalau nak misalkan endorse uang belum sampai itu juga ilmunya. Iya, Terus iya, tuh iya. nah yang kayak orang buat konten, hai ini belum Kak. Pengen juga sebenarnya belajar. Iya. Pengen juga ilmunya tambah. Terus tuh ada kayak konten kreator apa kan, atau TikTok Iya, atau iya. YouTube pengen juga. Cuman kalau sekarang emang belum, waktunya masih terbatas nian. Iya, waktunya terbatas. Tapi ada kemauan mengarah ke sana. Pengen belajar. Cuman sekarang waktunya emang sadar terbatas nian untuk anak dulu lah gitu. Iya. Nah Jadi apa namanya semampunya dulu ya lah ya. semampunya dulu. Cuman ya kalau lihat ke atas ya, oh wong tuh hebat nian Iya, nih cek itu nah kan. kita. Sebenarnya aku bisa juga, cuman balik lagi aku jadi ibu-ibu sekarang sudah untuk anak dulu lah cek. Iya, mungkin yang bisa seperti itu memang mempunyai waktu yang banyak, yang mempunyai waktu yang luang juga. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan Mbak, dan juga kita juga tidak bisa menapik semua itu ya. Karena sekarang kan zamannya teknologi. Jadi apapun sekarang di konten nih, wow. Iya, apa baik di kontenmu. Soalnya kalau konten menarik itu juga menjadi daya tarik untuk konsumen. Betul. Ih, enak. Walaupun nih barangnya kasarnya, makanannya sederhana, tapi kalau kontennya bagus, Menarik, pasti wong bakal beli. cari lagi. Cari lagi, apalagi Gen Z saat ini tidak lepas dari gadget kan. Ada lagi anak Gen Z, kita be sekarang Gadget terus. gadget terus. Kita tidak bisa terpisahkan dari gadget sekarang karena memang sudah semuanya ada di situ. Cak mano. Jadi untuk apapun yo di situ tadi kan. Jadi kita harus bisa juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Mungkin saat ini Mbak Mala belum bisa, tapi kayak kedepannya pasti ada fase Mbak Mala bisa berkembang lagi. Iya, amin. Tapi untuk saat ini bisa dibilang walaupun masih terbatas media promosinya sudah oke kan orderan. Ya alhamdulillah setiap hari emang dari tahun 2016 sampai sekarang sehari tidak pernah tutup aku Kak. No. Sampai uang tuh becarian kalau tutup Tidak pernah tutup sehari. Tidak pernah nih aku ngomong ke tutup dulu ya guys. Tidak pernah, buka terus, masuk terus duitnya tiap hari Kak. Luar biasa. Walaupun ya alhamdulillah kayak itu. Mungkin rezekinya
Cak itu untuk aku lebih oke. balik bayo ya harus bersyukur lagi. Harus Nah, bersyukur. Tapi iya Mbak, itu berarti memang tahu bakso ini sudah melekat nih di hati para konsumennya ya. Karena tutup dicari mah itu ya. Apalagi buka pasti ludes. Berarti memang ini sudah menarik dan seenak gitu di mata konsumen. Nah, mungkin yang ngebuat tahu bakso Palembang Al Razak ini berbeda dari tahu-tahu bakso yang lain. Apalah kira-kira Mbak? Kira-kira Rasonya, rasonya. produknya sekarang sudah halal juga. Alhamdulillah. Oke. Terus tuh kualitasnya, terus Kualitas. tuh yang melayani itu langsung aku dewe Kak. Jadi yang balas apa WA langsung aku dewe. Jadi kulayanin yang Cak Rajo. Pembeli itu ya. Pembeli itu jangan sampai uang lah WA aku tuh tidak jadi beli Cak Tuna. Nah, Jadi aku kalau WA uang emang sopan-sopanian Cak Tuna. Oke. Jadi mungkin daya tariknya mungkin first impressionnya Cak itu uang sama aku wong kan. seneng ya. Uang seneng Cak Tuna. Walaupun uang tuh tidak jadi beli tidak apa-apa aku. Nak tanya-tanya juga boleh. Iya. Tidak marah. Aku pasti akan aku layani dengan baik. Gitu. Oke. Jadi pembeli adalah raja tuh Pembeli, memang betul-betul betul. diterap ke ya. Berarti ini lebih ke cara Mbak Mala nge-treat konsumennya ya. Jadi aku emang tidak pernah nian balas nih yang balas oke apa ya. Wong tuh yang seadonyo Cak tuh iya. Cak tuh tidak pernah aku emang Kak. Iya, oke. Jadi memang tipikal penjual kalau misalkan dia ramah, lugas, pasti akan diinget. Dalam teknik marketing apapun, cak di mall kan kita kan galak juga kan, gitulah misalkan kita beli celana lah bongkar-bongkar kan, rupanya tak jadi beli. Tidak apa-apa Ibu. Terima kasih Ibu. Aman sabar setipis tisu dem. Loka bebala. Iya. Tapi karena memang sudah terlatih tadi menghadapi segala bentuk sifat konsumen tadi, ya sudah lo gowo bae, memang Iya. itulah gawen kita, resiko kita, Iya, resiko konsekuensi kita kan. Oke, jadi ini memang Mbak Mala treat nian konsumen ini Iya, aku senyaman nian yang mungkin ya. balasnya. Senyaman mungkin dionyo pacak balik lagi. Iya. Yang kira-kira dak niat beli jadi pengen beli. Caknya enak dengan Mbak itu ramanian ini. Oh, jadi salah satu senjata lah ya. Oke, yang pacak diterapkan juga untuk para pelaku usaha UMKM untuk nge-treat konsumennya biar balik lagi jadi pelanggan setia. Oke. Nah, Mbak Mala masih berjualan sendiri atau sudah ada reseller juga kah kira-kira? Atau sedang membuka atau gimana? Kalau bakso itu ada juga yang ngambil sama aku kan. Untuk dijual lagi. Dia untuk jual lagi, terus tuh ya dia jual lagi sih. Kalau reseller belum. Oh, belum. Tapi ada juga rencana pengen. Dulu ada, Ah. cuman mungkin beda pemasarannya baik kali Kak. Kalau sekarang aku jual langsung baik. Kalau outletnya itu ya aku punya stand baik Kak. Aku ini punya toko mainan juga Kak. Oh, banyak ya. Punya toko mainan juga. Jadi apa Di tuh? mana alamatnya? Di Perumnas Sako Kempten, Oh, Perumnas- Simpang Bombat. Oh, oke. Jadilah ada modalnya buka toko mainan lah. Jadi di depan tuh aku buatlah stand Cak itu kan. Jadi uang beli langsung boleh. Jadi kalau ke toko itu biasanya ibu-ibu yang jajan tuh kalau di toko itu aku jualnya 3 iko 10.000. Oh, 10.000. Kalau langsung ke sana. Iya, jadi banyak juga yang jajan langsung ke situ kan. Tapi untuk yang offline gimana? Lancar juga? Lumayan. Atau lebih kenceng online? Online Kak. Online tuh lah ya. Kalau jangkauannya lebih luas. Terus rata-ratanya kalau yang online itu emang levelnya agak ke atas yang beli itu kan Kak. Banyak-banyak nian kadang tuh. Iyo. Ibu-ibu yang beli tuh kadang tuh ya Allah ibu ini loyal nian belinya. Iya, sampai kadang tuh mikir untuk apa sebanyak itu. Iya, banyak nian. Tapi mungkin untuk stok ya. Untuk stok, loyal nian kadang yang beli. Tapi emang kita harus juga loyal juga ke konsumennya. Iya, oke. Jadi bener Cak Uji Mbak Mala tadi. Jadi kita memang nge-treat konsumen tuh yo senyaman mungkin mereka kan. Jadi mereka pengen beli lagi, pengen balik lagi dengan tahu bakso dari Al Razak ini. Nah, jadi kalau misalkan ada reseller Mbak, ini sebenarnya lebih oke juga loh. Jadi bisa menjangkau kemana baik, ke perdesaan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang pengen jadi reseller, kalau menurut pilih sih oke-oke aja ya. Boleh baik. Selagi mampu, tapi produksinya kan aman dewean, aman wong berapa banyak kan agak gempor juga ya. Tapi kalau lah banyak reseller, biasanya nambah juga kan. Nambah juga SDM yang ngegawe ke ini. Jadi ini yang memproduksi ini
ini apa namanya langsung dari tangan Mbak Malaka atau gimana nih sentuhan dari produk ini? Kalau yang meracik bumbu itu masih aku Masih Mbak pagi-pagi itu. Mala. Masih aku. Kadang kan suami bantu juga, Pak tolong dulu Pak. Oh bisa juga. Bisa juga. Oke. Kalau bakso aku yang pegang. Mm-mm. Kalau bakso aku yang meracik bumbu. Terus tuh bakso juga cetaknya sekarang sudah pakai mesin kan. Itu suami yang turun tangan langsung. Buatnya sekarang kalau hari weekend gitu kan. Suami Weekend. juga begawe kan. Iya iya. Oke. Berarti memang saling support satu sama lain. Iya betul. Ini kunci usaha yang sukses, saling dukung ya dengan apapun usaha yang lagi dijalani dalam sebuah keluarga tentunya. Oke lah Mbak Mala, kita break dulu ya. Boleh. Kayaknya kita seruan ngobrol sampai kita lupa. Kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan, setelah itu kita bakalan kembali lagi. Tentunya masih bersama dengan Mbak Nirmala, owner dari Tahu Bakso Palembang Al Razak. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Negeri yang cindo, bumi Sriwijaya, terkenal di mancanegara, kota indah bertakwa. Ampera punya kita, Darussalam kaya budaya, termasurlah sejarahnya, kota tua di negeri kita. Jaya berjaya, jaya Palembang berjaya. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Negeri termasuk patut dijunjung, warganya tersanjung dari pangkal ke ujung. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Budaya lama jangan dilupa, menari bedana ciri khas wong kita. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Jaya berjaya, Palembang berjaya. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Negeri termasuk patut dijunjung, warganya tersanjung dari pangkal ke ujung. Menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu ciri wong kita.
lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Budaya lama jangan dilupa, menari bedana ciri khas wong kita. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Jaya Palembang berjaya. Lala merenggare tekina, la merenggare teani, kanseku, oi kawana. Lala merenggare tersebut, la merenggare berkabar, kanseku, santi mana. Dulu kita sekambangan, kemana-mana berombongan, dapetan maling bacang kebun Mayuyan. Beli buku rugi 6.000, dicengin rumah 20.000. Ada bergaya oi nomor 1, duit sanipu. Lala merenggak di tekina, la merenggak di teane, kanceku, oi kemana. Dulu kita sekambangan, kelematan kita rombongan, malam minggu kita berkarya, anjam di kamar. Ma ini
88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 43 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di Manwe Berado. Kita masih di program unggulan kita, obrolan UMKM edisi Lokak kita, dan juga kita masih bersama dengan Mbak Nirmala, owner dari Tahu Bakso Palembang Al Razak. Kita sapa kembali. Cak mana Mbak Nirmala, masih aman? Aman, halo Masih semuanya. aman, para sahabat budaya yang lagi monitor tentunya ya. Oh ya, kita sampai lupa ngundang line telepon, boleh yang pengen ngobrol bareng kita, bareng Mbak Nirmala juga di 351656 ya. Pengen interaksi atau mungkin pengen tanya-tanya seputar Tahu Bakso Palembang Al Razak ini. Oke, kita kembali lagi ke topik yang kita bahas hari ini bersama dengan Mbak Mala tentang kreasi unik tahu bakso dari cemilan tradisional ke snack kekinian. Oke, kalau tadi kita sudah banyak nih tahu tentang tahu bakso Al Razak Palembang ini. Nah, kalau pilih boleh tahu lagi mewakili para pendengar kita, tahu bakso Palembang Al Razak ini sering mengikuti festival food juga kah? Sering Oh, nian sering Kak. Dari nian, ya. stand ke stand. Dari stand ke stand. Dari pagi sampai dalu malam lah sudah galo. Kalau sudah latih cicip galau ya. Kita cicip galo. Oke, jadi gimana nih respon dari para penikmat tahu bakso Al Razak ini? Kalau di stand-stand gitu. Kalau mereka seneng kan, jadi misalkan rumahnya ada yang di Bukit, apa ada yang di Gandus, apa ada yang di Pelaju, cek itu misalkan aku ada stand di PIM, cek itu. Jadi mereka deket jangkauannya, cek itu. Nah, Oke. langsung datang, langsung cek itu. Berarti memang tahu bakso Palembang Al Razak ini aktif juga dalam mengikuti acara-acara ya. Oke. Nah, jadi perbedaan dari online sama kalau misalkan buka tenan gitu, gimana Mbak responnya? Lebih pro yang mana? Lebih enaknya? Kalau jualan langsung enak juga, Enak juga ya, ketemu. Aku ketemu yang langsung. langsung kan. Heeh. Tapi biasanya kalau yang buka itu karyawan, terus kayak kalau lah acaranya mulai, aku datang tuh, aku tahan betegak tuh Kak. Yang Betunggu ya. penting jualan aku laku dulu. Heeh. Aku panggil kalau Mbak silakan mampir. Yang penting jualan aku laku dulu. Oke, baik. Nah, baru baik kita invite ada yang nanya ya. 351656. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Kak Cibili. Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana? Sama Rian Cibili. Sama Cek Rian Sudirman. Cek Rian Sudirman, ini kita sudah bersama dengan Mbak Mala, owner dari Tahu Bakso Palembang Al Razak. Ada yang pengen ditanya? Selamat siang ya, Mbak. Heeh. Halo, Halo, siang. selamat siang. Siang juga. Cek Rian. Ini buka secara langsung atau via internet ya? Via online. Via online. Ngapa nggak buka secara langsung aja Mbak? Doa kebaik Kak kakek aku Iya. lah buka Ini daerah mana ini? di Perumnasako Kenten. Perumnasako. Di Simpang Bombat Nyonian Kak. Oh, itu perumahan ya? Ada perumahan Grand Oasis kan di Simpang Bombat Jalan itu. Oasis. Kalau nak Itu mampir ngisi di mana ke rumah aja, boleh. Mbak, kalau ini offline gitu. Oh, offline bukanya di mana aja katanya? Kalau offline itu aku punya toko mainan Sandra Toys juga di Simpang Bombat itu. Boleh mampir langsung Kak kalau nak beli di situ Daerah ada. mana itu? Di Simpang Bombat juga Perumnasako Kenten. Oh, saya tuh sering lewat situ. Oh, mampir lah Mampir maksudnya. lah. Cuman saya nggak tahu di mananya itu. Oh, jadi kamu nggak tahu di Tempat mananya. resminya itu. Oke. Itu harganya dari berapa aja ya, Mbak? Oh, rate Kalau harganya. boleh tahu. Harganya satuan itu 3.500. Boleh beli Itu berapa ya, Mbak? baik? Boleh beli berapa baik Kakak? Nak beli siko boleh, dua gitu. boleh. Minumannya ada, Mbak? Minumannya belum ada. Minumannya bikin dewek baik ya di rumah ya. Iya, pokoknya itu. Kalau untuk tantangannya apa, Mbak? Wah, Apa? banyak ya tanya ya. Iya, apa kalau ada gimana gitu? Ada nggak yang suka dukanya kayak gitu? Oke. Yang jualan kayak gitu. Makasih Kak Ciwili ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi alamatnya di mana, jualannya via apa baik. Nah sekarang terakhir tantangannya, mungkin tantangan terbesar dari Mbak Mala sendiri selaku owner dari Tahu Bakso Palembang Al Razak ini dalam menggiati usaha ini apa Mbak tantangannya? Tantangannya apa ya? Kalau sekarang lebih banyak bersyukur baik Kak tantangannya. Maksudnya tuh ngalir baik. Ngalir Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Terus
Aku tanam kenian di hati aku, kalau jualan jangan yang ada sifat yang jelek-jelek. Yep. Uang nak jualan apa? Yo, ndak apa-apa. Karena dulu aku ada juga masa-masanya dulu waktu aku jualan ini banyak juga yang cek itu. Nah, tapi kalau sekarang untuk apa cek itu nah. Jadi yo lebih banyak bersyukur, ngalir baik. Ngalir sama konsisten juga Konsisten. konsisten dengan rasa dari tahu bakso Palembang Al-Razak ini. Soalnya kalau dengan konsisten biasanya yo konsumen akan balik lagi kan. Yang penting kita tetap produktif. Pokoknya setiap konsumen yang membeli satu kali target ke jadi pelanggan setia. Iya. Kalau Itulah. pacak bedulur. Iya, berdulur dia balik lagi soalnya banyak relasi, banyak rezeki, banyak teman, banyak rezeki. Cak Juwong tuh siko musuh kebanyakan ya. Ra. Nah, yang terpenting harus banyak teman, banyak relasi karena bisa mendatangkan rezeki juga dari manobe ya. Soalnya rezeki kita tidak tahu datangnya dari manobe, siapa tahu dari orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Karena itu juga bisa menjadi rezeki juga untuk kita. Oke baik, yang pasti untuk Cik Aryan tadi tantangannya dari Mbak Mala konsisten menjaga rasa tadi sama bersyukur tetap ya. Bersyukur dengan pencapaian yang sudah dicapai saat ini. Nah untuk selanjutnya mungkin Mbak Mala pilih dan juga para pendengar mungkin pengen tanya juga orderan terjauh kali. Orderan terjauh yang pernah dikirim misalnya. Kira-kira di mana masih ingat? Dulu waktu zaman-zaman suami masih ikut nganter jadi ojek, jadi kurir tuh pernah ke KM 18 dulu suami. Kalau rasanya sekarang kalau diingat-ingat rasanya aku nyeselnya cek itu nah. Aku bukan wong asli Palembang. Aslinya dulu sekolah besak-besak di Bengkulu kan. Dulu ada uang beli tahu bakso itu 15 iko. Terus tuh aku ambil dulu ongkirnya 5.000 tuh dulu Kak. Dulu. Jadi bayangkanlah dari Perumnas itu ke KM 18. ke KM 18 tuh ongkirnya 5.000. Yang penting masuk dulu orderan kan. Iya. Terus tuh kata suami aku, "Ma rupanya dari KM 18 tuh masuk lagi." Sampai Cocok. pecah ban itu kan. Nggak balik modal ya. Ongkirnya 5.000 jangan Ongkir dulu. 5.000 badan gempor. Tapi yang penting jualan dulu Jualan kan. dulu. Aku tidak tahu arah KM kemana. Iya, gitu. mungkin mindset dari Mbak Mala mungkin di pinggir-pinggir jalan itulah ya. Tidak tahu juga Kak KM kemana. Yang penting berapa Mbak ongkirnya 5.000. Yang penting terima dulu orderan. Iya. Pas suami antar ongkirnya 5.000 tuh Pak. Oh iya. Tapi alhamdulillah suami aku juga tidak marah juga, tidak berutuan juga Kak. Tapi bakal diingat itu seumur hidup kali ya. 5.000. Jauh nian, Kak. Mungkin Mbak tuh nulis ini apa namanya wilayah Palembang ongkir 5.000 ya. Ya itu. Itu kan lah Banyuasin Iya. kesana-sana lagi udah hampir air batu itu sudah malah. KM 18. Tapi diterima. Tapi diterima. Oke, jadi itu orderan terjauh. Terjauh. Kira-kira yang ditempuh. Berarti memang lingkupnya masih Palembang ini, Mbak ya? Iya, Untuk orderan. orderan Oke. memang. Tapi ada juga yang kirim. Pernah keluar kota? Kirim juga keluar kota. Ke mana kemarin nih ingetnya? Ke Bandung, ke Depok, ke Jakarta. Ya mungkin ke tempat yang Mbak kuliah kemarin ya, kawan-kawannya. Itu juga biasanya kan. Berarti memang sudah ke jauh-jauh juga. Terus ada uang just tip, cek itu kan. Jadi kalau misalkan keluar kota itu packagingnya cak mana? Di itu dulu atau cak mana? Packagingnya tahu bakso ini sudah aku vakum juga. Oh di vakum Kak. ya maksudnya. Jadi aman. Terus ku di lakban, di kardus, cek itu. Jadi memang sampainya aman ya. Oke baik. Nah terakhir kali Mbak Mala pilih mau tanya lagi mewakili para pendengar ya. Mungkin harapan kali. Harapan dari Mbak Mala sebagai owner dari Tahu Bakso Palembang Al-Razak ini ke depan kira-kira apa yang pengen dicapai nih Mbak? Harapannya ke depan mudah-mudahan tahu bakso Palembang ini makin banyak pembelinya, penggemarnya, peminatnya, selalu ada yang order. Terus tuh ke depannya mungkin mudah-mudahan aku punya outlet langsung, cak kedai-kedai itu naik. Amin. Bisa langsung uang beli, langsung jenguk produksi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Kalau misalkan kita berandai-andai lagi, sudah punya konsep sendiri kan, nanti tokonya pengennya seperti apa gitu lah. Sudah. Boleh udah spill dikit. Pengennya yang punya daun-daun rumbai-rumbai cek itu iya, Kak. ala-ala garden itu ya.
Oke. Cak-cak di kedai-kedai itu. Oke. Tapi kadang kan berubah juga konsep, pengen juga cak kafe-kafe itu juga. Tapi Mbak Mala selain bakso ini ada juga keahlian masak yang lain ya. Yang tadi kan lauk pauk ya. Nah, kira-kira yang Mbak Mala ngerasa kayaknya aku enak deh masak ini selain bakso ini apa dia? Selain tahu bakso. Yang kira-kira target pengen nambah varian jualan lagi. Apa ya? Apa misalkan Kak mie ayam apa? Atau aneka mie atau apa? Jualan lauk pauk tuh lah. Lauk pauk itu lah ya. Oke, jadi memang kreasi masaknya memang di lauk pauk ya. Tapi ini rumahan atau ala-ala Padang juga? Rumahan. Oh, rumahan. Nah, Jadi emang gawe aku tiap pagi tuh melek mato tuh anak banyak kan di rumah tuh kan, anak setengah lusin di rumah tuh. Jadi masak pagi-pagi tuh. iya, soalnya banyak juga yang nak dipunjuk makan ya Banyak pagi-pagi. puluh anak setengah lusin di rumah tuh nginep galau. Nginep galau. Tapi untuk sarapan pagi belum jual? Belum. Belum, oke. Waktunya Mungkin cukup. pengen juga sih kayak jualan lontong tunjang ya. Iya, tapi biasanya Mbak kalau orang yang gemar masak ini Mbak pokoknya segala momen tuh pengen jualan gitu ya. Iya. Ngerasa juga dah Mbak ya? Pengen juga. Misalkan kayak pagi ngapalah aku udah jualan, misalkan siang pengen jualan, sore pengen jualan terus. Kalau misalkan hobi masak tuh apalagi punya keahlian masakan apa bae, jadi pasti pengen ada keinginan pengen jualan terus itu dalam momen apa bae. Tapi kalau lebaran insya Allah sangat lancar ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Mala, terima kasih Cek Pilih ucap untuk kesediaannya hadir bersama RRI Perempat Palembang. Sudah membagi juga kisah inspiratif, edukatif juga untuk para UMKM yang mungkin pengen memulai usahanya juga. Nah, satu lagi tips kali ya. Tips untuk para UMKM, para penggiat UMKM yang saat ini mungkin masih stuck dengan produk yang mereka jual dan mungkin masih masih bingung untuk mengembangkan usahanya. Cak mana Mbak kira-kira triknya? Tipsnya untuk teman-teman semuanya tetap semangat, pokoknya semangat, posting terus, jualan terus, pokoknya jualan posting terus. Terus tuh jangan lupa kalau melayani pelanggan juga baik-baik. Insya Allah pelanggannya balik lagi. Pokoknya pelokilah dari cara Mbak Mala ya. Pokoknya pelanggan itu kalau pacak jadi dulur ya. Iya. Jadi memang ya oke lah, memang ada batasan pembeli dan juga penjual, tapi cara nge-treatnya tadi ya, anggaplah dia sebagai dulur kita senyaman mungkin untuk dia pacak balik lagi jadi para pelanggan setia kita ya. Soalnya yang untung kita juga. Iya. Para pedagangnya juga yang pasti. Oke, baik Mbak Mala, terima kasih. Cek Pilih ucapkan sekali lagi untuk kesediaannya ke RRI Perempat Palembang sudah memberikan banyak informasi tentang tahu bakso Palembang Al Razak ini. Kami doakan mudah-mudahan akan selalu diberikan keberkahan usahanya dan juga goal-goal yang pengen dicapai juga disegera punya outlet lebih banyak lagi, punya reseller banyak, bisa terkenal bukan hanya di Palembang, mungkin lagi ke nasional juga ya. Iya, amin. Nggak tahu gitu kan, rezeki kan, dan juga garis tangan Tuhan itu siapa tahu kalau misalkan kita dengan konsisten semuanya akan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mudah-mudahan untuk para penggiat UMKM yang masih stuck dengan usahanya yang kira-kira belum berkembang, dengan mendengarkan perbincangan kita hari ini Mbak, mudah-mudahan akan dibukakan pikirannya untuk jauh pengen lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk Mbak Mala, owner dari Tahu Bakso Palembang Al Razak. Kita ketemu lagi di obrolan UMKM berikutnya. Saya Pilih Makomi dan juga Nirmala. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.